Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayli rahimahullah. Dan kita rencananya kita akan membahas nama Allah Al-Azim, tapi sebelumnya ada satu pembahasan yang ringkas, yaitu pembahasan nama Allah Al-Matin ya, yang ada kaitannya dengan pembahasan Al-Qawi yang kemarin. Adapun nama Allah Al-Matin ini ya, disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58 atau firman innallaha wa razaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki, yang maha memiliki kekuatan lagi maha kokoh. Al-Matin yang maha kokoh. Nama Allah Al-Matin ini pada hak Allah Ta'ala maknanya adalah Al-Mutanahi fil quwwah wal qudrah, yang sampai kepada puncak di dalam kekuatan dan kemampuan. Ya, itu Al-Matin. Dan Al-Matin juga maknanya syadidul qawi alladzi la tanqati'u quwwatuhu, yang sangat kuat, yang kekuatannya itu la tanqati', ya, tidak terputus, tidak ada batasannya. La talhiquhu fi af'alihi masyaqqatun, dan ya, tidak ada masyaqqah, kesulitan yang menyertai Allah Ta'ala dalam perbuatannya. Tidak ada satu masyaqqah pun, satu kesulitan yang menyertai perbuatan Allah. La yamassuhu fiha lughubun, dan juga Allah Ta'ala ya, tidak merasakan lughub, keletihan di dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak ada kesulitan, tidak ada keletihan di dalam seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Matin. Adapun buah keimanan dari nama Allah Al-Matin ini sama ya, mirip dengan buah-buah yang disebutkan ketika kita membahas nama Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Nah, sekarang kita masuk kepada nama Allah yang lain, yaitu Al-Azim, yang maha agung. Nama ini disebutkan 7 kali di dalam Al-Quran. Nama Al-Azim disebutkan 7 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang sering kita sebut dengan ayat kursi. Di akhir ayat kursi Allah berfirman wala ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi, ya, itu tidak merepotkan, tidak menyusahkan Allah Ta'ala, mudah bagi Allah Ta'ala. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha besar, maha agung. Sebagian ulama ada yang mengatakan kenapa disebutkan Al-Ali dulu sebelum Al-Azim. Ini penisbatan menggandengkan sebab dengan akibat. Karena sebabnya Allah itu Al-Ali, yang maha tinggi di dalam zatnya, di dalam sifat-sifatnya, di dalam kedudukannya, maka dia yang maha agung. Ini seperti itu, sebab dan akibat.
Kemudian disebutkan juga dalam surat Asyura ayat yang keempat, Allah berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Hanya milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Ya, itu dalam Al-Qur'an. Ya. Adapun dalam sunnah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, di mana Nabi SAW memerintahkan untuk bertasbih dengan nama ini di dalam ruku. Ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, fa'amar ruku fa'azimu fihi Rabb azza wa jal, wa ma sujud fajtahidu fi du'a fa qaminun ayustajaba lakum. Kata Rasulullah SAW, adapun ketika ruku maka agungkanlah di dalam ruku tersebut Rabb azza wa jal. Jadi perintahnya ketika ruku itu adalah dalam rangka mengagungkan Rabb azza wa jal. Dengan kita menundukkan inhina, ya, menundukkan diri kepada Allah, kemudian kita mengagungkan Allah Ta'ala. Adapun ketika sujud, fajtahidu fi du'a, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Itu waktunya diijabah doa. Faqaminun an yustajaba lakum, maka layaklah untuk diijabah kalian, ya. Layaklah kalian untuk diijabah. Ya, itu dalil-dalil dari penyebutan nama Allah Al-Azim baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Saya tidak bacakan semuanya, ini cukup banyak, ya, dalil-dalilnya. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, huwal azim bikulli ma'nan yujibu ta'zima la yuhsihi min insan. Dia adalah al-azim, yang maha agung dengan seluruh maknanya. Agung di dalam zatnya, di dalam nama-namanya, di dalam sifat-sifatnya, di dalam perbuatannya, di dalam seluruh maknanya agung. Ia mengharuskan pengagungan yang tidak mungkin, ya, manusia untuk bisa menghitungnya. Ya, bagaimana manusia mengagungkan dengan pengagungan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa azimun fi kulli syai', maka dia itu agung di dalam segala sesuatunya. Azimun fi dzatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi. Dia agung di dalam nama, di dalam zatnya, di dalam nama-namanya, di dalam sifat-sifatnya. Azimun fi rahmatihi, dia agung di dalam rahmatnya. Azimun fi qudratihi, agung di dalam kemampuannya. Azimun fi hikmatihi, agung di dalam hikmahnya. Azimun fi jabarutihi wa kibriyaihi, dia agung di dalam kekuasaan dan kebesarannya. Azimun fi hibatihi wa ataihi, dia agung di dalam hibah dan pemberiannya. Azimun fi lutfihi wa khibratihi, dia agung di dalam kelembutan, ya, dan ilmunya. Azimun fi birri wa ihsanihi, dia agung di dalam kebaikan-kebaikannya. Azimun fi izzatihi wa adlihi wa hamdihi, agung di dalam kemuliaannya, keadilan dan pujiannya. Fahuwal azimul mutlaq, maka dia adalah yang maha agung secara mutlak. Fala ahad yusawihi, tidak ada seorang pun yang menyamainya. Wala azimun yudanihi, dan tidak ada yang agung yang mendekatinya. Dia yang paling agung. Kemudian berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, al-azim al-jami li jami'i sifatil 'azamah wal kibriya. Al-azim adalah yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat keagungan dan kebesaran. Wal majdi wal baha, ya, sifat-sifat kehormatan dan kemuliaan. Alladzi tuhibbuhul qulub, yang dicintai oleh hati-hati. Ta'dzimuhul arwah, yang diagungkan oleh para ruh. Ta'riful arifuna anna 'azamata kulli syai' wa in jallat fi sifah fa innaha munmahilatun fi janibi 'azamatil 'aliyyil 'azim. Dan orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala mengetahui bahwa sesungguhnya keagungan segala sesuatu, meskipun itu nampak besar dalam sifatnya, maka semua keagungan itu lemah, kerdil di sisi keagungan yang maha tinggi lagi maha agung. Wallahu ta'ala azimun lahu
lahu kullu wasfin, dan Allah Ta'ala dia yang maha agung, hanya miliknya seluruh sifat. Wa makna, dan setiap makna, tujibu ta'dim, yang mengharuskan, ya, yang menyebabkan pengagungan untuknya. Fala yaqdiru makhluqun an yusni alaihi, dan makhluk tidak mampu untuk memuji-muji atas Allah, ya, yang sesuai dengan keagungannya. Kama yanbaghi lahu wa la yuhsi sanan alaihi, tidak mampu untuk mengagungkan Allah Ta'ala, memujinya sebagaimana mestinya, dan mereka tidak bisa menghitung-hitung pujian atasnya. Bal huwa kama asna ala nafsi, bahkan dia sebagaimana apa yang dia pujikan atas dirinya sendiri. Fauqa ma yusni alaihi ibaduh, di atas apa yang bisa disanjungkan oleh hamba-hambanya. Sehebat apapun kita mengagungkan Allah, yakinlah Allah jauh lebih agung dari apa yang bisa kita pujikan atasnya. Ya, sehebat apapun kita memuji Allah Ta'ala, yakinlah Allah itu jauh lebih agung dari apa yang bisa kita ungkapkan. I'lam ana ma'ani ta'dim as-sabitah lillahi wahdah nau'an. Ketahuilah bahwasanya makna-makna pengagungan yang ditetapkan bagi Allah semata itu ada dua macam. Ada dua macam pengagungan. Yang pertama, anahu mausufun bikulli sifati kamalin, bahwasanya Allah Ta'ala disifati dengan seluruh sifat kesempurnaan. Walahu min dzalikal kamal akmaluhu, dan bagi Allah Ta'ala dari sifat-sifat kesempurnaan tadi, akmaluhu, yang paling sempurnanya. Kalau ada sifat dermawan, sifat penyayang, maka Allah yang paling sempurnanya dari sifat-sifat sempurna tadi. Wa 'adhamuhu wa awsa'uhu, yang paling agung dan yang paling luasnya. Falahul ilmul muhit, hanya miliknya ilmu yang meliputi. Wal qudratun nafidah, hanya miliknya, ya, kemampuan yang berlaku, ya, yang pasti terjadi. Ya, maha fa'alul lima yurid, maha melakukan apapun yang dia kehendaki. Al kibriya'u wal 'azamah, hanya milik dia kebesaran dan keagungan. Wa min 'azamatihi ana samawati wal arda fi kaffir rahman asgharu min khardalati, kama qala dzalika Ibnu Abbas wa ghairuhu. Di antara keagungan Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya langit-langit dan bumi di tangan Ar-Rahman itu lebih kecil daripada biji sawi, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan selainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matiyatun biyaminih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya digenggam oleh Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat, dan langit-langit Allah gulung dengan tangan kanannya. Makhluk yang besar, ya, kecil di Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 41, innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ba'din min ahadin min ba'dih. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar supaya tidak hancur. Kalau kita lihat, ya, ke langit itu siapa yang bisa menahannya? Siapa yang bisa menahannya? Ya, kalau bukan Allah Ta'ala, siapa yang bisa menahannya coba? Ya. Seandainya keduanya itu hancur, ya, tidak ada yang bisa menahannya seorang pun selain Allah Ta'ala. Pernah nggak kita lihat ke langit kemudian kita bertanya-tanya siapa yang menahannya? Kecuali Al-Azim, Al-Qawi, ya. Itu pengagungan yang pertama, bahwa Allah Ta'ala disifati dengan seluruh sifat-sifat sempurna, ya. Ya, agung di dalam zatnya, di dalam sifat-sifatnya, agung di dalam
dalam namanya dan dalam perbuatannya. Yang kedua, ya, pengagungan bagi Allah Ta'ala yang kedua adalah min ma'ani azamati ta'ala annahu la yastahiqu ahadun minal khalqi an yu'azzama kama yu'azzama Allah fayastahiqu jalla jalaluh min ibadihi an yu'azzimuhu biqulubihim wa alsinatihim wa jawarihim. Yang kedua, pengagungan ke Allah Ta'ala, bahwasanya makna-makna pengagungan bagi Allah Ta'ala, di antara makna pengagungan Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun yang berhak dari makhluknya untuk diagungkan sebagaimana diagungkan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi dari sisi Allah Ta'ala karena dia memiliki sifat-sifat yang agung yang paling sempurnanya, kalau ini dari sisi hambanya, maka tidak ada yang berhak untuk diagungkan sebagaimana Allah Ta'ala. Tidak ada, hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk paling diagungkan oleh hamba-hambanya. Maka tidak ada seorang pun yang berhak dari makhluknya untuk diagungkan sebagaimana diagungkannya Allah Jalla Jalaluh dari hamba-hambanya. Maka ya, fayastahiqu Jalla Jalaluh min ibadihi, maka berhaklah Allah SWT untuk diagungkan oleh hamba-hambanya dengan hati-hati mereka, dengan lisan-lisan mereka, dengan anggota badan mereka. Dan hal itu bibadlil juhdi fi ma'rifatihi. Bagaimana cara mengagungkan Allah itu? Dengan mengerahkan kemampuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk mengagungkan Allah Ta'ala. Bagaimana kita mencurahkan seluruh kemampuan kita untuk bisa mengenal Allah Ta'ala, wa mahabbatihi, dan untuk mencintainya, wa dzulillahu, untuk menghinakan diri kepadanya, walinkisari lahu, ya, tunduk patuh, wal khudu, wal inkisar, yaitu menyerah pasrah, ya, wal khudu, tunduk, likibriyaihi, karena kebesarannya, wal khaufi minhu, takut kepadanya, wal i'malil lisan bisana alaihi, ya, dan ya, amalan lisan itu dengan banyak memujinya, wa qiyamil jawarih bisyukrihi wa ubudiyatihi, dan menegakkan anggota badan untuk bersyukur dan beribadah kepadanya. Ya, jadi pengagungan yang pertama dari sisi Allah Ta'ala karena dia memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang agung. Yang kedua, pengagungan dari sisi hambanya. Wa min ta'zimihi, di antara pengagungan Allah Ta'ala, an yutaqa, ya, haqqu tuqatih, fayuta'u fala yu'sa, yudhkaru fala yunsa, yushkaru fala yukfar. Di antara bentuk pengagungan Allah Ta'ala, Allah itu ditakwai dengan takwa yang sesungguhnya, artinya dilaksanakan semua perintahnya, dijauhi seluruh larangannya, ditaati dan tidak dimaksiati, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri. Itu di antara bentuk pengagungan Allah Ta'ala. Wa min ta'dimihi, dan juga di antara bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala, ta'dimu ma kharramahu wa syara'ahu min zamanin wa makanin wa a'mal, yaitu mengagungkan apa yang Allah haramkan, mengagungkan apa yang Allah syariatkan, baik berupa waktu, tempat maupun perbuatan. Ya, ada waktu-waktu tertentu yang Allah muliakan seperti Ramadan. Ya, ada tempat-tempat tertentu seperti Safa, Marwah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu tempat-tempat yang diagungkan, maka kita pun mengagungkannya. Ada amalan-amalan tertentu, ya, amal ibadah yang baik, ya, seperti menuntut ilmu, sholat, haji, umroh dan seterusnya, itu diagungkan oleh Allah Ta'ala, maka kita pun mengagungkannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32,
Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal tersebut muncul dari ketakwaan hati. Ya, tidaklah mengagungkan syiar-syiar Allah kecuali muncul dari ketakwaan hati, pengagungan kepada yang mengagungkan syiar-syiar tersebut. Ya. Itulah makna dari nama Allah Al-Azim, yang Maha Agung, keagungan yang mutlak. Agung di dalam zatnya, agung di dalam nama-namanya, agung di dalam sifat-sifatnya, agung di dalam perbuatan-perbuatannya. Dan kewajiban bagi hamba adalah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sempurna. Kemudian apa buah dari mengimani nama Allah Al-Azim? Apa buah dari mengimani nama Allah Al-Azim? Buah yang pertama, al-khusyu wal khudu lillahi ta'ala wal istikanatu wa tadallulu li 'azamatihi wa jabarutihi, ya, wa mahabbatuhu wa ifraduhu wahdahu bil ibadah. Buah yang pertama adalah khusyuk. Apa itu khusyuk? Tunduk. Wal khudu, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Wal istikanah, ya, pasrah, takluk hadapan Allah Ta'ala. Wa tadallul, menghinakan diri terhadap kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian juga membuahkan mahabbatuhu, mencintai Allah Ta'ala, karena jiwa ini mencintai yang sempurna, apalagi Allah Subhanahu wa taala, sempurna, yang kesempurnaan yang hakiki. Dan mengesahkan Allah semata di dalam ibadah. Yang seperti inilah yang berhak untuk diibadahi, yang al-azim. Walidha syuri'atus shalah, oleh karenanya disyariatkan salat. Allati kulluha arkanuha wa wajibatuha wa adhkaruha fiha ta'zimu lillahi ta'ala wal khudu li'azamatihi wa ifraduhu wahdahu bil ibadah. Oleh karenanya disyariatkan salat, yang salat itu seluruhnya, baik rukun, kewajiban, zikir-zikirnya, di dalamnya terkandung pengagungan kepada Allah Ta'ala. Di dalam salat terkandung khudu, ketundukan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita letakkan, ya, sesuatu yang paling dihormati oleh manusia, yaitu kepala kita letakkan di tanah, bentuk menghinakan diri, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memuji Allah Ta'ala, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan di dalamnya juga, dalam sholat, ada pengesaan Allah semata di dalam ibadah. Al-Imam Ibnu Qayyim ta'ala menggambarkan, kata beliau, ruku fi shalah fayaqul, ya, ruku, ketika ruku di dalam sholat, dia mengatakan, summa yarji'u jasiyan lahu dhahruhu khudu'an li'azamatihi tadallulan li'izzatihi wastikanatan li jabarutihi musabbihan lahu bidzikri ismihi al-azim. Kemudian hamba tersebut kembali, ya, membungkukkan punggungnya sebagai bentuk ketundukan terhadap keagungan Allah Ta'ala, menghinakan diri terhadap kemuliaannya, dan menyerah kepasrahan terhadap kekuasaannya, seraya dia mensucikan Allah Ta'ala dengan menyebutkan namanya Al-Azim, subhana rabbiyal azim. Jadi ketika ruku itu kita hadirkan ini, ketundukan, ya, kepasrahan, ya, menghinakan diri dalam Allah Ta'ala sambil kita mensucikan Allah Ta'ala, subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Fanazaha adhamatahu min halil abdi wa dhullihi wa khudu'ihi, maka
hakikatnya ketika mengatakan subhana rabbiyal azim, hamba tersebut itu mensucikan keagungan Allah Ta'ala dari keadaan hamba, kehinaan dan ketundukannya. Wa qabalatil kal 'azamah bihadza dzulli wal inhina'i wal khudu', dan hamba tersebut menghadapi keagungan Allah Ta'ala ini dengan menghinakan diri. Wal inhina itu gerakan ruku, itu namanya inhina, dengan menghinakan diri, dengan ruku dan khudu, ketundukan kepada Allah Ta'ala. Wa qad tatamana wa ta'a ra'suhu wa tawa dhahruhu, ya, dan dia menundukkan kepalanya dan membungkukkan punggungnya. Wa rabbuhu fawqahu yara khudu'ahu wa dhullahu, sementara Rabbnya itu berada di atasnya, di atas aras, dia melihat ketundukan dan kehinaan hambanya. Wa yasma'u kalamahu, dan Rabbnya itu mendengar ucapan hambanya. Fahuwa ruknu azimin wa ijlalin, maka ruku itu adalah rukun pengagungan dan pemuliaan bagi Rabbnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, amma ruku fa'azimu fihi rabb, adapun ruku maka agungkanlah di dalam ruku tersebut Rabbmu. Ya, itu buah yang pertama. Ya, itu buah yang pertama. Maka ketika ruku itu rasakan pengagungan Allah Ta'ala di dalam hati kita, rasakan bahwa kita itu sedang menghinakan diri dengan sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketundukan. Ya. Kemudian buah yang kedua, wa min ta'dimi subhanah nafyu syuraka'i wal andad anhu, qala ta'ala walam yakun lahu kufuwan ahad. Ikhlas ayat yang keempat. Di antara mengagungkan Allah Ta'ala yaitu menafikan serikat dan tandingan dari Allah Ta'ala. Gak ada serikat, gak ada yang sebanding dengan Allah Ta'ala. Ini bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala ketika menafikan serikat. Gak ada yang serikat, gak ada yang, Allah gak butuh sekutu, gak ada yang sebanding dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad, gak ada seorang pun yang sekufu, yang sederajat dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat 13, malakum la tarjuna lillahi wa qara, kenapa kalian tidak takut dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Kemudian buah yang ketiga, wa min ta'dimi subhanah isbatu ma asbatahu li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifatil jalilah wa tanzihuhu wa ta'dimuhu subhanah min musyabahati ahadin min khalqihi kama fi qauli subhanah laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menetapkan apa yang ditetapkan Allah Ta'ala untuk dirinya dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari nama-nama dan sifatnya yang mulia. Ketika Allah Ta'ala menetapkan namanya, menetapkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran atau dalam sunnah melalui lisan Rasulnya, maka bentuk pengagungan Allah Ta'ala kita tetapkan sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa ditahrif, dipalingkan maknanya kepada makna yang lain, tanpa ditaktil, dinafikan, ya, tanpa ditakyib, tanpa dibagaimanakan. Terima saja, ya, karena Allah lebih tahu tentang dirinya dan melebihi kita. Wa tanzihu wa ta'dimu subhanah, dan mensucikan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala dari adanya kesamaan, ya, keserupaan dengan salah seorang dari makhluknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitsli syai', enggak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di antara rahasianya kenapa Allah pilih As-Sami Al-Basir? Karena As-Sami Al-Basir ini adalah dua sifat yang kebanyakan makhluk memilikinya. Kebanyakan makhluk itu memiliki dua sifat ini, memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Akan tetapi Allah Ta'ala sebutkan sebelumnya, laisa kamitslihi syai',
Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Artinya apa? Melihat dan mendengarnya Allah Ta'ala itu tidak sama dengan melihat dan mendengarnya makhluk. Ya. Barang siapa manafa'anhu subhanah, ya, sifati au awalaha au fawwadha ma'aniha bid'awa ana isbataha yuhamu tasbihu ya, yuhamu tasbihuhu bil makhluqin faqad dhalalan mubina wa lam yu'azzim rabbahu subhanahu. Barang siapa yang menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya, barang siapa yang menafikan sifat-sifatnya, Allah tuh tidak punya sifat tangan, tidak punya sifat wajah. Karena kalau punya sifat tangan, sifat wajah berarti sama dengan makhluk. Ya, karena dari awalnya dia sudah menyamakan antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Kalau dari awal dia tidak menyamakan, tidak akan sampai ke situ. Bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan yang layak bagi keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluknya. Ya. Tapi kemudian dia karena awalnya menyamakan, akhirnya kemudian dia menafikan sifat tersebut. Maka barang siapa yang menafikan sifat-sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala atau mentakwilnya, baik maksud tangan itu adalah qudrah atau nikmah, itu takwil. Awfawadho atau mentafwid, menyerahkan. Ketika ditanya apa makna tangan Allah, wallahu a'lam. Tafwid itu namanya. Ahlussunnah itu tidak tafwid, tapi menetapkan makna. Yang kita serahkan itu adalah kaifiatnya. Sebagaimana Imam Malik ketika ditanya kaifastawa, bagaimana itu istiwa, bagaimana istiwanya Allah di atas aras, maka apa yang dikatakan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu dipahami maknanya, ditetapkan maknanya, ala wartafa'a, so'ada, ya, wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah perkara yang wajib, Allah yang menyampaikannya. Gak boleh ada seorang pun yang menolak. Allah menyebutkannya dalam Al-Quran 7 kali, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Kemudian wal kaifiyatu majhulah, kaifiyatnya majhul, nggak tahu tata caranya. Jadi yang kita serahkan tafwid apa? Tata caranya. Adapun tafwidul makna, ketika ditanya apa maknanya, wallahu a'lam, ini namanya ahlu tafwid, seburuk-buruk ahlu bid'ah. Karena mengandung apa? Tajhil li Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah SAW itu jahil? Waliyadzubillah. Bagaimana ketika masuk WC, keluar WC itu dijelaskan hukumnya, cara makan. Lalu bagaimana tentang Allah Ta'ala kemudian tidak dijelaskan? Perkara yang paling penting, Rasul nggak tahu dengan apa yang diucapkan. Waliyadzubillah. Ya. Ini seburuk-buruk bid'ah kata Ibnu Taimiyah. Terlihat seperti hati-hati, wallahu a'lam. Tafwid itu. Karena cara mereka seperti itu. Kalau datang sifat-sifat Allah Ta'ala, kalau masuk akal terima, tidak masuk akal imma ditakwil atau ditafwid. Ya, atau mentafwid mana-mananya dengan klaim, dengan ya mereka berdalih sesungguhnya menetapkan sifat-sifat tersebut itu ya akan dipahami mengandung tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Maka yang seperti ini adalah dia tersesat dengan sesat yang nyata, dan dia tidak mengagungkan Rabb Subhanahu wa ta'ala. Soalnya dia lebih tahu dari Allah Ta'ala. Ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, tetapkan tangan bagi Allah Ta'ala. Siapa yang lebih tahu tentang Allah Ta'ala? A'antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Kalau itu maknanya adalah qudrah, tangan itu qudrah atau nikmah, ya, apa yang menghalangi Allah untuk mengatakan seperti itu? Apa yang menghalangi Allah untuk kemudian mengatakan qudrah atau nikmah? Kenapa harus pakai tangan? Kalau seandainya itu ada penafsiran dari Rasulullah SAW, mana hadisnya yang menjelaskan, memalingkan makna dari tangan menjadi qudrah atau menjadi nikmah? Mana dalilnya? Ini bentuk tidak mengagungkan Allah SWT,
tidak mengagungkan Allah SWT, tidak mengagungkan Alkitab, tidak mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, mendahulukan akal. Kemudian buah yang keempat, ta'zimu amrihi subhanahu wa nahyihi, mengagungkan perintah dan larangannya. Ta'zimu nususil kitab wa sunnah, mengagungkan nas-nas kitab dan as-sunnah. Walistislamu laha, dan pasrah dengannya. Apapun datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu pasti benar, meskipun akal kita nggak nyampe. Kalau akal kita nggak nyampe, berarti yang salah bukan Al-Quran dan As-Sunnah, akal kita yang nggak paham. Maka solusinya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikr, tanya kepada orang berilmu jika kalian tidak paham. Wa ana mutaqaddum baina yadillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam birra'yin au ijtihadin, dan tidak mendahului Allah dan Rasulnya, tidak mendahului Alkitab dan Rasulnya, dan Rasulnya maksudnya dengan hadis. Ketika Alkitab berhenti di situ, Sunnah berhenti di situ, jangan melampaui, apalagi dengan akal atau dengan ijtihad. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim pada perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak didapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang telah engkau tetapkan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah kita istislam, terima sepenuhnya, tidak mendahului Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima ya, ta'zimu sya'airillah wa hurmatihi, mengagungkan syiar-syiar Allah dan batasan-batasan Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan batasan-batasan Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Juga dalam surat Al-Hajj ayat 32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan hati. Ya, di antara syiar-syiar Allah Ta'ala seperti mengagungkan haji, ya, Safa Marwah, ya, menyembelih, ya, mengagungkan syiar salat, zakat, saum, jihad dan seterusnya. Wa min ta'dimi hurmatillahi ta'ala, di antara mengagungkan batasan-batasan Allah Ta'ala, ta'dimu manahihi wasila biha, yaitu mengagungkan larangan-larangan dan menjauhi larangan tersebut, seperti riba, zina, minum khamr dan seluruh dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Fastinabu maharimillahi ta'ala dalilun ala ta'dimillahi ta'ala wa tawqirihi. Ya. Menjauhi yang diharamkan oleh Ta'ala itu merupakan dalil, bukti atas pengagungan terhadap Allah Ta'ala dan menghormatinya, ya. Itu dalilnya, itu buktinya kalau dia betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala, mengagungkan batasan-batasan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan mendekatinya. Walitadimi awamirillahi ta'ala wa manahihi alamatun, di dalam mengagungkan perintah dan larangan Allah Ta'ala, alamatun, ada alamatnya, ada tandanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan sebagiannya. Dia mengatakan ta'dimul amri wan nahyi nasyi'un an ta'dimil amiri wan nahi. Fa inna Allah ta'ala
dzamma man la yu'azzim amrahu wa nahyahu. Wa qala subhanahu wa ta'ala malakum la tarjuna lillahi wa qara. Surat Nuh ayat 13. Kata Ibnu Qayyim, mengagungkan perintah dan larangan itu muncul dari pengagungan terhadap yang memerintah dan yang melarang. Gak mungkin kita mengagungkan perintah dan mengagungkan larangan, ya, kecuali itu muncul dari apa? Dari pengagungan terhadap yang memerintah dan yang melarang. Karena kita mengagungkan yang memerintahnya dan yang melarangnya, maka kita mengagungkan perintah dan larangannya. Karena sungguhnya Allah Ta'ala mencela orang yang tidak mengagungkan perintah dan larangannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat 13, malakum la tarjuna lillahi wa qara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya? Nah, maka fayakunu ta'dimul mu'min li amrillahi ta'ala wa nahyihi dalan ala ta'dimihi li sahibil amri wan nahyi. Maka jadilah pengagungan seorang mukmin terhadap perintah Allah Ta'ala dan larangannya itu merupakan bukti atas pengagungan dia terhadap yang memerintah dan yang melarang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Ibnu Qayyim memberikan sebuah contoh. Min alami ta'dimi li awamir, di antara alamat pengagungan terhadap perintah-perintah, riayatu awqatiha wa hududiha wa tabtishu ala arkaniha wa wajibatiha wa kamaliha walhisu ala tahayyuniha fi awqatiha wal musyara'ah ilaiha inda wujubiha wal hazanu wal ka'abatu wal asafu inda fawati haqqi min huquqiha kaman yahzanu an fawatil jamaah. Di antara alamat mengagungkan perintah Allah Ta'ala yaitu memperhatikan waktu-waktunya, memperhatikan batasan-batasannya, ya, meneliti betul-betul, ya, mengoreksi, memperhatikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, kesempurnaannya, semangat untuk menunggu waktu-waktunya. Kalau kita mau sholat duhur, ya, sebelum duhur, ya, sekitar setengah 11-an lah, kita sudah menunggunya. Atau bahkan jam 11 kita sudah menunggu untuk sholat. Itu menunjukkan pengagungan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meremehkannya, ditunggu waktunya, bersegera untuk melakukannya, bahkan bersedih dan merasa, ya, Ka'bah itu berduka cita dan merasa menyesal tatkala kehilangan satu hak dari hak-haknya, sebagaimana orang yang bersedih ketika kehilangan sholat berjamaah. Dan dia mengetahui bahwa seandainya dia diterima dari sholatnya itu ketika dia sendirian, maka dia telah kehilangan, ya, sab'atu wa ishruna dhi'fan. Meskipun dia sholat sendirian tidak berjamaah, dia kehilangan berapa? 27 kali. Ya, dari sholat sendirian. Seandainya saja, belum membuat sebuah perumpamaan, seandainya saja seorang, ya, dia di dalam jual belinya itu kehilangan sebuah transaksi, yang transaksinya itu dilakukan di negerinya tanpa harus bersafar, tanpa ada kesulitan, dan nilai transaksi tersebut yaitu 27 dinar misalkan transaksinya itu 27 dinar. Satu dinar itu berapa? 4 juta lebih, ya. Ya, 1 dinar 4 juta lebih. Ini misalkan ada satu transaksi 27 dinar.
Kira-kira berapa Pak? 27 kali 4 28 108 dinar ya. Kurang lebih segitu ya. 108 dinar atau bahkan lebih transaksinya. Ya berarti kalau diuangkan berapa ratus juta Pak? 400 juta lebih ya. Ini satu kali transaksi itu sampai 400 juta. Misalkan satu kali transaksi 400 juta. Antum luput dengannya. Kira-kira sedih mau? Sedih ilmu duitmu. Tapi tertinggal sholat berjamaah, sedih tuh are-are. Padahal ya, lihat. La akala biyadihi nadaman wa asapan. Kalau dia kehilangan transaksi 400 juta, misalkan duhur nanti dia ada transaksi 400 juta nih, gul. Ternyata dia kehilangan transaksi tersebut. Apa yang dilakukan? Kata Ibnu Qayyim, la akala yadaihi nadaman wa asapan. Dia akan gigit jari. Bentuk apa? Menyesal dan merasa kaduhung cek sunatan. Fa kaifa ya wa kullu dhifin mimma yudha'afu bi salatul jamaah khairun min alfin wa alfin wa alfin. Lalu bagaimana kalau setiap lipatan tersebut dari apa yang dilipat gandakan dalam sholat jamaah itu lebih baik daripada 1000 kali itu, lebih baik daripada 1000 dan 1000-nya. Kita tahu bagaimana keagungan sholat sunnah qabla subuh. Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu baru sholat sunat. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Kita kehilangan 400 juta saja kaduhung. Padahal ini lebih dilipat gandakan 1000 lagi, 1000 lagi, 1000 lagi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih wa masya Allah ta'ala, dan Allah lipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan jika seorang hamba itu kehilangan keberuntungan tadi, qat'an secara pasti dia tahu ya, dia mengetahui dia kehilangan itu, wa huwa baridul qalbi, sementara hatinya itu dingin, cuek dengan itu kehilangan sholat berjamaah. Farigun min hadhil musibah, dia tidak menganggap remeh, tidak memperdulikan musibah tersebut, padahal itu musibah yang sangat besar. Gairu murta'in laha, dia tidak merasakannya, dia tidak menganggapnya ya. Fahadha min adami ta'dimi amrillahi ta'ala fi qalbi. Ini disebabkan karena tidak adanya pengagungan perintah Allah Ta'ala di dalam hatinya. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada pengagungan kepada perintah Allah Ta'ala di dalam hatinya, sehingga menganggap remeh. Tapi kalau transaksi 400 juta mau aduh asa gede, kaduhungnya. Tapi ketika itu berupa pahala di akhirat dan itu jauh lebih baik, maka hatinya itu tidak bergeming, tidak merasakan kerugian. Itu menunjukkan apa? Tidak adanya pengagungan terhadap perintah Allah di dalam hatinya. Begitu juga jika seseorang itu kehilangan waktu pertama, padahal dia adalah keridhaan Allah Ta'ala, atau dia kehilangan saf pertama dari sholat, atau dia kehilangan khusyuk di dalam sholat, kehilangan hadirnya hati di dalam sholat ya, dia tidak merasa bersedih, tidak merasa rugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Wa yanbaghi an yu'lam anna sa'iral a'mal tajri hadzal majra. Maka perlu diketahui bahwasanya seluruh amalan itu ini berlaku seperti amalan ini ya, seperti halnya ini. Ini contoh ketika sholat, tapi ini berlaku untuk seluruh amalan. Ya. Ketika kita tidak memperhatikan waktu-waktunya, ketika kita tidak memperhatikan bagaimana cara beribadahnya, tidak berusaha untuk menyempurnakan dan lain sebagainya, termasuk ya sebagian ikhwan itu tidak terdorong untuk belajar bahasa Arab,
tidak terdorong untuk kemudian belajar fikih sholat, tidak terdorong untuk mempelajari tafsir Al-Quran, karena menganggap sholatnya itu ya tidak berusaha bagaimana dia untuk khusyuk di dalam sholat, bagaimana dia memahami bacaan-bacaan dalam sholat. Kenapa? Tidak adanya pengagungan di dalam hatinya. Kalau ada pengagungan dalam hatinya, dia akan berusaha sekuat tenaganya. Bagaimana dia sholat sementara hatinya itu tidak sholat, ya, dia tidak paham dengan apa yang dibaca, hatinya nggak hadir. Fatafaddulul a'mal indallahi ta'ala bitafadduli ma fil qulub minal iman. Maka keutamaan amalan-amalan di sisi Allah Ta'ala itu bergantung kepada keutamaan apa yang ada di dalam hati, berupa apa? Keimanan, wal ikhlas, keikhlasan, wal mahabbah, kecintaan, wa tawabi'iha, dan apa yang mengikutinya. Makanya sholat itu ada yang dapat 10/10, ada dapat setengah, dapat 1/3, ada yang pahalanya itu berbeda seperti langit dan bumi. Capek nasarwa, waktu nasarwa. Apa yang membedakannya? Khusyuknya, ikhlasnya, mahabbahnya, khaufnya. Kenapa itu semua terjadi? Kurangnya pengagungan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala, mengagungkan perintah-perintahnya, dia akan betul-betul memperhatikannya, dia akan berusaha untuk menyempurnakannya. Begitu juga ya, di antara alamat mengagungkan nawahi ya, atau manahi, alamat ya, mengagungkan larangan-larangan, yaitu al-hirsu ala taba'ud min madhaniha wa asbabiha, yaitu semangat untuk menjauhi dari sumber-sumber keburukan, dari sebab-sebabnya. Wa ma yad'u ilaiha, apapun yang menyeru kepadanya. Mujanibatu kullu wasilatin taqarraba minha, menjauhi segala wasilah yang akan mendekatkan dia kepadanya. Ya. Dan juga mujadibatu man yujahiru birtikabiha, menjauhi orang yang terang-terangan melakukan keburukan tersebut. Ya. Wa yuhassinuha, menjauhi orang-orang yang menganggap itu perkara yang baik, padahal itu ada keburukan. Yad'u ilaiha, menjauhi orang yang menyeru kepadanya. Wa yutahawanu biha, orang yang menganggap remeh perbuatan dosa tersebut. Wala yubali bimartakaba minha, tidak peduli dengan apa yang terjadi dari maksiat tersebut. Maka menggauli orang seperti ini, ya, orang yang menyuruh seperti ini, yang menyuruh kepada kemurkaan Allah Ta'ala dan murkanya, la yuhallituhu illa man saqata min qalbihi ta'dimullahi ta'ala wa hurmatihi. Tidaklah yang menggauli orang-orang seperti ini kecuali orang yang telah jatuh, telah hilang pengagungan dalam hatinya kepada Allah Ta'ala dan batasan-batasannya. Kalau orang yang mengagungkan Allah Ta'ala, mengagungkan larangan-larangannya, dia akan betul-betul menjauhinya dan tidak mau bergaul dengan orang seperti ini. Ya. Nah, kemudian buah yang berapa? Keenam ya. Ta'dhimu kitabihi subhanahu wa adamu taqaddum baina yadayhi bihaisu yunqadu lahu wa yuslim wa yuhaqqimuhu fi saghiri wal kabir wa yatahakamu ilaihi wa yarda bihukmihi wa yuslim. Falam yu'azzimillah azza wa jal man hajara kitabahu wa lam yahkum bihi au yatahakamu ilaihi. Buah yang keenam, mengagungkan kitab Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendahulunya di hadapan Allah Ta'ala.
Ya, tidak mendahului Al-Quran. Apa yang datang Al-Quran diterima semuanya. Ketika Al-Quran diam, tidak berbicara, maka kita pun diam. Sampai di situ. Ya, di mana ya tunduk kepadanya dan menerimanya. Berhukum dengannya dalam masalah yang kecil maupun dalam masalah yang besar. Dan menghukumi pula dengan Al-Quran. Dan ridha dengan hukum-hukumnya dan menerimanya. Maka tidaklah tidaklah mengagungkan Allah Ta'ala orang yang meninggalkan kitabnya. Tidak mengagungkan Allah Ta'ala orang yang meninggalkan kitabnya. Allah Ta'ala menyebutkan qala Rasul Rabbi, gimana? Rasul itu berkata Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku itu telah meninggalkan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang ditinggalkan. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala ini, maka barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an, sungguhnya dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an tapi tidak berusaha untuk memahami maknanya, maka dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Barang siapa yang membacanya, memahami maknanya tapi tidak mengamalkan Al-Quran, maka sungguh dia telah meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk 3 hal. Yang pertama, at-ta'abbud bi qiraatihi, ibadah dengan cara membacanya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tapi alif lam itu alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Ta'abbud bi qiraatihi, beribadah dengan cara membacanya. 1 hurufnya itu mendatangkan 10 kebaikan. Kebaikan apa yang lebih gampang dari ini? Kita duduk di rumah-rumah kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita baca 1 hurufnya itu 10 kebaikan. Yang kedua, lifahmi ma'anihi, untuk dipahami maknanya. Lifahmi ma'anihi, untuk dipahami maknanya. Ya, dan pelajari tafsirnya. Ini petunjuk. Bagaimana kita akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk sementara kita nggak paham? Pada semua itu penjelasan yang ada di sana. Kemudian yang ketiga, li amali bihi, untuk diamalkan. Ya. Maka barang siapa membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, sungguh dia telah meninggalkan Al-Quran. Barang siapa membaca tapi tidak berusaha untuk memahaminya, sungguh dia telah meninggalkan Al-Quran. Maka barang siapa yang membaca, memahami tapi tidak mengamalkannya, maka dia pun telah meninggalkan Al-Quran. Kenapa seperti itu? Nah, kembali lagi, tidak ada pengagungan terhadap Allah Ta'ala di dalam hatinya. Ya, dan dia tidak berhukum dengannya, atau dia menghukumi dengannya. Nah, kemudian buah yang ke-7. Ya. Pertama itu ta'abudi bi qiraatihi. At-ta'abbud bi qiraatihi. At-ta'abbud bi qiraatihi, beribadah dengan cara membacanya. Ya. Nah, kemudian yang ke-7, al-isti'anatu billahi wahdah wa sidqu tawakkuli alaihi wa tafwidul umur ilaihi ma'al ahdil asbabil masyru'ah wa adamur rukun ilaiha wa innamar rukunu ilal kabiril muta'ali alladhi qahara kulla syai' bi kibriyaihi wa 'azamatihi wa khada'a li sultanihi kullu makhluqin mahma ala sya'nuhu. Buah yang ke-7 yaitu isti'anah, buah dari mengimani nama Allah Al-Azim, yang maha agung di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dalam nama-namanya, di dalam seluruh perbuatannya. Maka ini mendorong kita untuk senantiasa isti'anah, memohon pertolongan kepada Dia semata, dan benar-benarnya tawakul kepadanya, tawakal hanya kepadanya, dan menyerahkan seluruh urusan kepadanya, disertai dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan, ya, dengan ya berupaya mengambil sebab.
tapi tidak bergantung kepada sebab. Karena yang inamal rukun yang bisa untuk kita bersandar, untuk kita bergantung hanyalah al-kabir al-muta'ali, yang maha besar, al-muta'ali, yang maha tinggi, yang menundukkan segala sesuatu dengan kebesaran dan keagungannya, ya, yang segala makhluk, seluruh makhluk itu tunduk dengan kekuasaannya sebesar apapun keadaannya, siapapun makhluknya. Wahada yurisu tuma'ninata wastiqatal kamilah billahi azza wajal. Maka ini akan mewariskan tuma'ninah dan kepercayaan yang sempurna kepada Allah azza wajal. Alladzi nawasil khalqi biyadihi subhanah, yang ubun-ubun seluruh makhluk di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma yakunu lahu atharun 'azimun fi tsabat, yang ini merupakan perkara yang memberikan pengaruh yang besar di dalam fisabat, di dalam dia itu untuk bisa istiqomah, kokoh di atas agama ini, kokoh menghadapi ujian-ujian yang ada ketika dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah Ta'ala. Ya. Waribatul ja'si inda syada'id wal makhawif. Ya, ribatul ja'si itu ini yang menguatkan jiwa. Ini yang menguatkan jiwa tatkala menghadapi kesulitan dan perkara-perkara yang ditakutkan. Yaitu kita bergantung, ya, tawakal, memohon pertolongan kepada Al-Azim, yang maha agung, menyerahkan urusan kita kepadanya, berlindung kepadanya, dan seterusnya. Ini akan membuahkan tumakninah, percaya yang sangat, yang sempurna pada Allah Ta'ala, yang seluruh ubun-ubun makhluk itu berada di tangannya. Ini akan memberikan pengaruh yang besar fi sabat, buat dia itu tegar menghadapi ujian, tegar di atas agamanya, dan ini akan menguatkan jiwa, ya, ketika menghadapi kesulitan dan perkara yang ditakutkan. Kemudian yang terakhir, al-khauf minhu subhanahu wahdah, takut hanya kepada Allah semata. Adamul khauf minal makhluqid dhaif, tidak takut kepada makhluk yang dhaif, yang lemah. Alladzi la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an fadlan an yamlikahu li ghairihi. Yang makhluk itu tidak memiliki, ya, tidak mampu untuk menghilangkan mudarat dengan sendirinya, juga tidak bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya, terlebih lagi untuk bisa memberikan manfaat kepada yang lain atau menghilangkan mudarat atas diri orang lain. Wa hina yadhkarul 'abdu rabbahu bismil 'azim taqumu fi qalbi ma'anihi, maka tatkala seorang hamba itu mengingat Rabbnya dengan namanya Al-Azim, yang maha agung, dan tegak di dalam hatinya makna-maknanya, makna-makna dari keagungan Allah Ta'ala, wa atharuhu, dan pengaruhnya itu tegak ada di dalam hatinya, fa inna hadza yanaqisu ala a'malihi wa ahwalihi wa mawaqifihi, maka itu akan tercermin pada amalannya, keadaannya, dan sikapnya. Bihaisu la tatayyaru nafsuhu sya'an indama yasduru min makhluqin mutamakkinin tahdidun fi rizkin au hayatin. Ini di mana, ya, ketika jiwa itu tidak pesimis, tatoyur, ya, tatoyar itu artinya pesimis. Jiwa itu tidak pesimis dengan munculnya, ya, ketika muncul dari makhluk yang itu dia kompeten, ya, seandainya dia bisa merusak, dia itu memang kompeten, ya. Muncul dari mereka makhluk, ya, muncul tahdid, ya, apa tahdid itu ancaman, muncul ancaman, ya, dari makhluk yang memang dia kompeten, baik ancaman pada rezeki maupun dalam kehidupan. Wa inama ta'dimullah azza wajal bilisani wa qalbihi, maka mengagungkan Allah azza wajalla dalam lisan dan hatinya,
yaj'aluhu yanzuru ilal makhluqid dhaif bima yunasibu qadrahu. Maka ini akan menjadikan dia itu melihat kepada makhluk yang lemah sesuai dengan kemampuannya. Tastawli 'alal qalbi 'azamatullahi subhanahu wa kibriya'uhu. Maka yang akan menguasai hatinya itu apa? Kebesaran, keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Fatatabbadul makhluk tatabaddadul makhawifu wa yahullu mahalaha asyaja'ah. Maka makhawif, perkara-perkara yang menakutkan itu pun akan bubar, akan hilang, dan akan menggantikan rasa takut tadi apa? Syaja'ah, keberanian. Wa tuma'ninah, tenang. Wal iqdam, berani maju. Wa adamul insya'i litahdidi wal makhawif, dan tidak adanya menyerah, pasrah kepada ancaman maupun perkara yang menakutkan. Enggak ada kata menyerah. Kita punya Rabb al-Azim, tentunya tetap dengan menempuh sebab-sebab terhindar dari keburukan mereka, tapi tidak membuat hati kita menjadi takut. Kekuatan apapun di hadapan Al-Azim itu adalah lemah. Makanya nanti pembahasan nama Allah Al-Kabir, ya. Ucapan Allahu Akbar itu ini luar biasa, ya. Ketika kita menghadapi kekuatan musuh sehebat apapun, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, nggak ada kekuatan yang lebih rasanya kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tidak akan ada kata menyerah ketika ada ancaman maupun perkara yang menakutkan. Maka ketika itu rasa takut itu akan bubar dia, dan yang menggantikannya apa? Syaja'ah, keberanian. Wa tuma'ninah, tenang. Wal iqdam, berani maju. Ya. Nah, itulah buah-buah dari mengenal nama Allah Al-Azim, ya. Apa saja tadi buahnya? Yang pertama, khusyuk, khudu, tunduk, ya. Ya, menyerah, menghinakan diri di hadapan keagungan, kekuasaan, mencintainya, kemudian mengesahkan dia sesuatu dalam ibadah. Kemudian yang kedua apa? Di antara bentuk pengagungan Allah Ta'ala, menafikan serikat dan tandingan bagi Allah Ta'ala. Nggak ada sekutu bagi Allah, nggak ada tandingan, nggak ada yang sekufu dengan Allah Ta'ala. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Nggak ada seorang pun yang sekufu, yang selevel dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, di antara bentuk pengagungan Allah Ta'ala, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Allah lebih tahu tentang dirinya. Kemudian yang keempat, mengagungkan perintah dan larangannya. Kalau itu perintah, dia perhatikan betul waktunya kapan, sampai ditunggu-tunggu waktunya. Ya, sebelum waktunya dia sudah ada di masjid menunggu. Kalau ada kesempatan, apalagi bisa adzan, itu masya Allah. Ya. Jam 11 itu udah siap-siap untuk sholat. Itu menunjukkan apa? Ada pengagungan dalam hatinya terhadap Allah Azza wa Jalla, sehingga dia mengagungkan perintahnya. Dia perhatikan rukunnya, kewajiban-kewajibannya, kesempurnaan-kesempurnaannya. Dia hadirkan hati ketika sholat. Dia berusaha untuk betul-betul mempelajari sholat itu. Dia pahami betul makna dari ucapan ketika sholat, gerakan-gerakannya, ya, betul-betul hadir di dalam hatinya itu pengagungan yang sesungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga ketika meninggalkan larangan, dia tidak akan berani dekat-dekat, bahkan dia tidak akan mau bergaul dengan orang-orang yang menganggap remeh perbuatan dosa tersebut. Ya. Kemudian
Apa? Kelima. Kelima apa? Mengagungkan syiar-syiar Allah dan batasan-batasan Allah Ta'ala. Dan mengagungkan syiar-syiar dan batasan-batasan Allah Ta'ala, ya ini tidak akan muncul kecuali dari pengagungan terhadap yang memerintah dan yang melarang. Dari zat yang mengagungkan syiar-syiar tersebut. Kemudian yang ke-6 apa? Mengagungkan kitab Allah. Tidak berani mendahuluinya, tunduk dan menerimanya. Kemudian yang ke-7, mohon pertolongan kepada Allah semata, benarnya tawakal kepadanya, menyerahkan seluruh urusan kepadanya, disertai dengan mengambil sebab yang disyariatkan tanpa bergantung kepada sebab tersebut. Yang terakhir apa? Takut kepada Allah Ta'ala semata. Takut kepada Allah Ta'ala semata, tidak takut kepada makhluk yang lemah, yang yaitu lemah dari berbagai sisi, ya. Tapi tetap ya jangan kemudian membuat kita jadi menjadi apa namanya, kalau tidak hati-hati deh sembrono. Bukan itu. Tetap menempuh sebab-sebab untuk diraihnya keselamatan, ya. Tapi tidak ada yang paling ditakuti dalam hatinya melebihi Al-Azim. Itulah ya makna dari nama Allah Al-Azim. Jadi tadi kita bahas dua nama ya, Al-Matin dan Al-Azim. Nah, barangkali ada pertanyaan silakan. Nah, ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ya, Dalam silakan. redaksi doa berwasilah dengan nama ini seperti apa? Redaksi doanya misalkan mengawalinya gitu. Di antara doa yang diajarkan doa ruku ya. Ada doa ruku itu. Lamun kasih pohon pas ke sholat ayat. Subhanallah azim wa bihamdihi, itu ketika ruku itu memang waktunya untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal azim, maha suci Robku yang maha agung. Dan kita betul-betul inhina ya, melakukan ruku itu. Inhina itu gerakan ruku, menghinakan diri kepada di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian antaranya Subhanallah azim. Kemudian Allah Akbar. Dzul jabaruti wal kibriyai wal azamah. Gimana redaksinya? Lupa lagi. Dalam pembahasan nama Allah Al-Jabbar ya, sudah dibahas. Subhanallah. Iya. Subhanallah. Astagfirullah. Dil jabaruti wal kibriyai wal azamah, yaitu betul-betul kita itu lebih merasakan bagaimana keagungan Allah Ta'ala. Ya, subhanallah apa? Bukan dzul kibriyai wal jabaruti wal azamah. Afwan. Kalau sholat suka ini biasa anda baca, tapi kira-kira kadang boleh. Ya wal Allah. Ini ketika dibaca di sujud dan doa boleh. Gimana? Subhanadil jabaruti wal kibriyai wal azamah. Subhana, maha suci Rabbku, dzil kibriyai
dzil jabaruti wal kibriai wal adhamah, yang memiliki jabarut ya, yang memiliki kekuasaan ya. Jabarut itu kemarin kita sudah bahas bahwa di antara mana jabarut itu apa? Al-qahr, maha menundukkan. Yang enggak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kibriai wal dzil jabaruti wal kibriai, memiliki seluruh kebesaran, wal adhamah, dan seluruh keagungan. Itu lebih mendalam lagi tatkala kita ruku ya, dan sujud itu dibaca ya. Subhanadzil jabaruti wal kibriai wal adhamah. Kemudian maksudnya redaksi itu mengawali sebelum hajat, menyampaikan hajat. Boleh seperti itu. Ya azim, ya wahai yang maha agung, ya jabar, ya qahar. Ketika misalkan kita ada ketakutan, maka kita bertawasul dengan nama-nama tersebut. Ya azim, ya jabar, ya qahar, ya ajiz. Ya, berikanlah perlindungan kepadaku. Ya mukmin, ya, berikanlah rasa aman kepadaku. Ya salam, berikanlah keselamatan kepadaku. Seperti itu ya. Nah, itu kadang-kadang sering kita praktekkan, tapi pas eta mah pohon subhanadzil jabaruti wal kibriai wal adhamah. Antum kalau praktekkan itu ketika ruku itu masya Allah ya, sambil betul-betul mentadaburi ya isinya. Seperti ketika kita duduk antara dua sujudnya, Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, di antara mana al-jabar al-muslih, yang maha memperbaiki. Maka ketika Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, sayangilah aku, wajburni, perbaiki segala urusanku. Ketika sakit-sakitan minta kesehatan, belajar hese minta dimudahkan semua urusan. Wajburni jabarut. Nah, ada lagi ya? Di dalam surat Quran surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan sesungguhnya kamu benar-benar berakhlak agung. Innaka la'ala khuluqin azim. Ya, berarti ini mencakup yang 8 ini ya. Kira-kira yang dikatakan berakhlak agung. Enggak, azim di sana itu akhlak mulia ya, akhlak azim, akhlak yang besar. Akhlak yang besar itu berbeda dengan keazimnya Allah taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian Allah taala kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Itu berbeda dengan azimnya Allah Subhanahu wa taala. Azim Allah Subhanahu wa taala itu mutlak. Ya, keagungan yang mutlak di dalam zatnya, nama-namanya, sifatnya, seluruh perbuatannya. Kalau azim kepada makhluk, ya termasuk Rasulullah SAW, maksudnya akhlak yang mulia, akhlak yang besar. Ya. Ya. Dan azim sering kali disebutkan untuk pembesar. Azimur Rum, artinya pembesar kaum Rum, Romawi. Disebut juga azim. Ya. Ini jelas berbeda dengan azimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi? Ya. Mohon nasihat masalah yang tadi memohon pertolongan dan tawakal dalam urusan seperti ini kan sebab tanpa syariat dan juga tidak bersandar dari sebab. Kira-kira dalam menjalani kehidupan supaya ya itu tadi kira-kira apa yang terjadi menghadapi yang masalah. Ya. Makanya amalan hati itu lebih utama dan lebih dawam
Kalau sholat itu sehari paling 5 kali. Tapi tawakal Bapak berapa kali? Tawakal? Setiap menginginkan sesuatu itu pasti tawakal. Menghindari sesuatu yang ditakutkan pasti tawakal. Itu lebih banyak. Ya. Maka ya apa yang dimaksud dengan tawakal itu yaitu ya makanya penjelasan yang bagus tentang tawakal itu apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, bahwa tawakal itu memiliki tingkatan. Tingkatan pertama seseorang itu menampakkan kakinya di makom tawakal apa? Ada yang masih ingat? Apa? Andi? Apa makom pertama itu? Mengenal, lupa ya? Mengenal Allah. Itu tingkatan pertama itu. Gak mungkin antum bisa tawakal kalau antum gak kenal Allah. Antum mau menyandarkan urusan antum kepada siapa? Antum gak kenal. Maka pertamanya apa? Mengenal Allah. Bi qudratihi. Imam Ibnu Qayyim hanya menyebutkan 3 saja. Bi qudratihi, mengenal Allah Ta'ala dengan kekuasaan, kudrahnya. Dan berbicara tentang kudrah, berbicara tentang takdir. Dan berbicara tentang takdir, berbicara tentang marotibut takdir, urutan takdir. Meyakini bahwa segala sesuatu itu pertama sudah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah Allah ilmui. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita pilih, kita mau menuju kemana, ke surga atau neraka, Allah sudah tahu. Tempat tinggal kita surga atau neraka, Allah sudah tahu. Ilmu yang azali dan abadi. Azali artinya la bidayata lahu, nggak ada awalnya. Abadi la nihayata lahu, nggak ada ujungnya. Allah sudah tahu semuanya detail. Kemudian yang kedua apa? Kitabah, penulisan. Semuanya sudah ditulis. Kataballahu maqadir khalaiqi min qabli ayakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Hadis sahih riwayat Muslim. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Enggak ada perubahan. Apa yang dicatat? Kalau ada perubahan menunjukkan tidak sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Sudah dicatat semuanya. Kemudian masyiah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Yang zahir maupun yang batin. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang zahir yang batin enggak ada yang wujud kecuali itu apa yang Allah kehendaki. Kemudian yang keempat, al-khalaq, penciptaan. Enggak ada yang menciptakan kecuali Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Jadi semuanya yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan siapa? Hanya Allah. Siapa yang bisa menghilangkan apa yang kita takuti? Hanya Allah. Maka orang yang mengenal akan kudrah Allah Ta'ala, dia hatinya tidak akan pernah berpaling kepada selainnya, tapi hanya bergantung kepada Allah semata. Bahkan dia tidak akan bergantung kepada kemampuan diri sendirinya. Apa yang ada pada dirinya berupa upaya, yang dohir maupun yang batin, hatta ide-ide yang ada pada dirinya itu tidak akan muncul sebatas apa yang Allah kehendaki. Maka kesuksesan apapun dia akan sandarkan kepada Allah Ta'ala. Hakikatnya itu hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Banyak orang lebih usahanya lebih hebat, lebih pintar dari kita. Allah nggak berikan itu. Itu baru kuasaan. Yang kedua, kifayah. Gak ada yang bisa memenuhi kebutuhan ya seseorang, jangan untuk orang lain, dirinya sendiri nggak bisa. Perkara yang paling mudah saja apa? Nafas. Ada nggak yang sanggup? Tanpa pertolongan Allah dia sendiri mendatangkan nafas, ada nggak? Ada. Apalagi yang lainnya. Makanya kita bahas sama Allah Al-Muqit, yang Maha memberi makan, Ar-Razik, memberi rezeki, dan seterusnya. Semua yang kita butuhkan, gak ada yang bisa memenuhi semua yang kita butuhkan kecuali siapa? Allah. Gak ada yang lain. Maka orang yang mengetahui kifayah Allah Ta'ala gak akan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang selainnya, semuanya itu dicukupi oleh Allah Ta'ala. Allah yang menciptakannya, Allah yang menyuplai semua kebutuhannya, Allah yang senantiasa membantu kesulitan-kesulitannya. Gak ada yang lain. Kalau yang ketiga apa? Qayyumiyah, pengaturan Allah Ta'ala. Dia esa di dalam menghidupkan, mematikan, esa dalam memberi rezeki, esa dalam memberikan
kesehatan dan seterusnya. Cukup 3 ini saja dia tidak akan pernah berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak akan bergantung kepada sebab, karena Allah yang menciptakan sebab dan akibatnya. Itu baru apa namanya? Derajat pertama seorang menapakkan kakinya di derajat tawakal. Pertanyaannya, orang yang kenal Allah, nggak kenal dengan kudrohnya, nggak kenal dengan kifayahnya, nggak kenal dengan qayyumiyahnya, bagaimana dia akan tawakal kepada Allah Ta'ala? Betapa rapuh tawakalnya mereka. Terus ya, ada 6 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah tafwidul umur ilallah azza wajalla, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah azza wajalla. Sebagaimana anak kecil itu pasti dia menyerahkan urusannya kepada orang tuanya. Orang tuanya itu lebih tahu darinya, orang tuanya lebih mampu darinya, orang tuanya lebih sayang kepada dirinya. Pada orang tua itu dengan banyak keterbatasan. Oh, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemampuannya itu tidak terbatas, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang lebih sayang, gak ada yang lebih sayang kepada kita melebihi Allah azza wajalla. Bahkan dia lebih sayang kepada hambanya melebihi hamba tersebut kepada dirinya. Maka dia tidak ada kebaikan kecuali apa yang Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan itulah kebaikan untuk dirinya. Meskipun secara zahir terlihat itu adalah musibah yang menyakitkan, tidak, dia tahu. Ya. Sebagaimana anak kecil, dia sakit, dia ingin es krim, sama bapaknya nggak dikasih es krim, tapi malah dikasih patrawali, dikasih yang pahit. Anak tersebut mungkin bapaknya itu tega dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak tahu. Padahal bapaknya itu saking sayangnya agar supaya dia terhindar dari mudarat yang lebih besar. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang musibah itu baik untuk kita. Ya, di balik semua itu ada ampunan, ada pahala kesabaran. Allah hendak meninggikan derajat kita. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai isnadnya sahih, Rasul bersabda, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah walam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi thumma sabarahu ala dhalik hatta yablighhu al-manzilah allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba, jika Allah telah menetapkan di Lauhil Mahfuz, di takdirnya itu, bahwa dia itu menepati manzilah yang tinggi di surga karena keadilan Allah Ta'ala. Allah tahu apa yang layak bagi hamba tersebut. Allah tetapkan dia di manzilah tinggi di surga. Tapi amalan hamba tersebut itu nggak nyampe kepada manzilah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Maka apa yang Allah Ta'ala lakukan? Allah uji dia. Musibah yang menimpa kepada dirinya berupa penyakit dan sebagainya, kehilangan orang-orang yang dicintai dan seterusnya, yang menimpa kepada hartanya atau menimpa kepada anak keturunannya, termasuk itu ya, penyakit yang menimpa kepada orang-orang yang dicintainya atau kehilangan mereka. Tsumma sabarahu, kemudian Allah berikan kesabaran kepadanya. Allah beri taufik dia untuk bisa bersabar. Ya, atas semua itu kemudian Allah sampaikan dia kepada manzilah yang telah Allah tetapkan tadi. Maka husnudunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita mukmin. Ya. Itu ya. Nah, ada lagi? Ya. Tidak lagi pertanyaan? Cukup ya? Ya. Mungkin itu bisa sampaikan. Semoga yang sedikit ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengannya kita diampuni dosa-dosa kita.
Naktafi bihadzal qadri astaghfirukum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.